Iya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur ya, saya rasa kita tidak pernah bosan untuk ada di tempat ini untuk bersekutu, beribadah. Memang ya 3 hari ini kita disibukkan dengan beribadah ya. Dan saya rasa juga saudara kemarin mungkin sibuk dengan berkumpul ya. Mungkin ada yang saling mengunjungi rekan, sahabat atau keluarga. Kalau orang bilang Bapak Siar ya. Bahkan kami di Pastori kemarin ya mulai dari sore sampai malam ya kedatangan tamu-tamu ya dari lingkungan sini saja ya. Ibu-ibu ya, orang-orang tua, anak-anak, pemuda remaja, bahkan tadi malam ya sampai jam berapa itu? Jam 10 ya. Tamu di lingkungan ini saja berdatangan ya. Kami saling membagi dengan lingkungan. Nah, kemarin sore juga Ibu ya, Gembala, baby sudah bagi-bagi kue Natal ya. Biasa dulu bilang, "Mau Papa Siar?" "Oh, mari, masuk. Masuk, Papa Siar." Tapi bilang mau makan cookies, mari. Ya, puji Tuhan. Jadi kita berdoa ya. Saya selama bertahun-tahun di tempat ini tetap membangun hubungan baik dengan lingkungan. Bahkan mulai dari kemarin dulu ya dapat antaran kue ya. Kita orang yang berhari Natal ini Birman justru antar kue ya. Kue kemarin apa itu, bawa kue ya. Jadi saya kalau orang antar begitu saya doakan ya. Saya bilang duduk dulu, saya berdoa ya, biar mereka agama seberang tapi saya berdoa dan saya memberkati mereka ya. Puji Tuhan. Jadi itulah keadaan ya di sekitar sini. Kalau di daerah lain, tempat lain seperti tidak ada toleransi, kita bersyukur di tempat ini, di kota ini kita saling menghargai, saling bertoleransi ya antar agama. Ini luar biasa ya, sebuah hubungan yang terjalin dengan baik ya. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita baca yang pertama dulu di dalam kitab Yesaya, masih seputar kelahiran Yesus. Kitab Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama. Kalau di aplikasi itu ayat yang kedua, berkata demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kemudian ayat yang kedua kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah saudara, kehadiran Yesus dalam dunia ini dengan menjadi manusia lewat proses kelahiran, lewat kandungan Maria, sungguh ini sebuah kado Natal ya, terbesar, teristimewa bagi dunia ini sebenarnya.
Karena dikatakan dia datang sebagai terang. Kenapa dikatakan sebagai terang? Karena dunia sebenarnya diliputi dengan kegelapan. Dunia gelap gulita. Gelap bukan berarti malam tanpa cahaya. Alkitab selalu menganalogikan ya kata gelap itu dengan kehidupan manusia yang tanpa harapan, penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan hidup, diliputi dengan tekanan, dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang mendatangkan keputusasaan. Inilah kegelapan di dalam dunia itu. Sehingga kehadiran Yesus dikatakan sebagai terang dunia, dia membawa sebuah harapan yang baru. Saat manusia diliputi dengan masalah persoalan, di dalam Yesus dia memberikan jalan keluar. Ini kado hadiah Natal terbesar. Tentu sebagai manusia mendapatkan hadiah itu sesuatu yang menyenangkan ya. Apalagi tanggal 24 malam ya. Saudara bisa saksikan ya. Anak-anak itu kalau dapat kado itu senang sekali mereka. Biar dulu belum tahu apa DP isi ya. Tetapi dorang so senang, saya juga ya ikut dapat tampias ya, dan bilang dapat kado Natal. Nah, luar biasa, istimewa, senang kalau diberikan hadiah. Nah, tentu ini menjadi sebuah respon yang baik sebenarnya bagi manusia dengan kehadirannya lewat proses kelahiran yang menakjubkan. Ini sebuah kado terbesar bagi dunia, bagi manusia. Tetapi saudara, ya, tahukah saudara, bagi manusia terlebih orang Kristen, tiap tahun merayakan Natal Desember. Sehingga Desember ini bagi orang-orang Kristen sesuatu yang dinanti-nantikan. Ya. Sesuatu yang ditunggu-tunggu, ya. Acara momen yang ditunggu-tunggu. Bahkan kalau saya dulu di Manado, saya bisa melihat orang-orang Manado itu mulai Januari, dorang sobat tabung untuk Natal, betul tuh, Bu Gembala? Nah, sobat tabung, dicicil. Saya lihat sendiri ya, mulai Januari atau Februari. Jadi itu Coca-Cola yang berkerak itu, karena dulu kakak dari Ibu Gembala pernah kerja di Coca-Cola. Saya lihat sendiri itu Coca-Cola itu, ternyata sudah dicicil. Datang banyak dengan kerak truk-truk. Oh, ini sudah dibayar, sudah dari bulan awal tahun. Demi menantikan suasana Natal, yaitu di mana kita memperingati hari kelahiran. Sehingga orang-orang Kristen merayakannya dengan kegembiraan, kemeriahan, pesta pora, dan lain sebagainya. Makan, minum, bergembira. Dan memang itu adalah respon yang baik dalam sebuah perayaan. Tentu kalau merayakan tidak mungkin sedih-sedih, ya. Tidak mungkin murung-murung. Kalau ada orang hari Natal kok murung-murung, sedih-sedih, aduh. Itu suasana yang terjadi yang hanya setahun sekali. Tetapi tahukah saudara, sebenarnya kejadian yang sesungguhnya tidak seperti orang-orang Kristen lakukan saat ini. Saudara tahu waktu kelahiran Yesus, waktu saat Yesus lahir, itu keadaannya sebuah keadaan yang mencekam. Bukan seperti sekarang kita berpesta pora, bergembira, beria-ria. Tetapi saat Yesus lahir penuh dengan gejolak.
Dan keadaan di daerah itu keadaan yang sangat mencekam. Mulai daripada Yusuf dan Maria. Saat Yesus mendampingi Maria, tidak tahu anak ini mau lahir di mana. Penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tidak ada kekurangan pada saat itu. Penuh dengan rasa was-was. Di mana akhirnya mereka memilih satu tempat yang sebenarnya mereka tidak inginkan. Di mana Yesus membawa istrinya Maria untuk melahirkan sang bayi itu di tempat yang hina. Sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi itu mereka harus melakukannya. Tidak hanya itu saja. Bukan hanya Yusuf dan Maria yang merasakan ketidaknyamanan, keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Tapi pada orang-orang di sekitar itu, orang-orang Israel diliputi dengan ketakutan. Saat Herodes memerintahkan, begitu orang Majus memerintahkan bahwa adakan raja yang lahir, Herodes dengan geramnya memerintahkan membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. Sebuah keadaan yang sangat mencekam, penuh dengan gejolak, penuh dengan ketakutan. Ini sebuah keadaan yang berbanding terbalik dengan keadaan yang kita rayakan. Tetapi dari semua itu kita bisa menarik satu kesimpulan, saudara, bahwa kelahiran Yesus sebenarnya adalah sebuah tema besar yang diangkat, yaitu sebuah pengorbanan. Pengorbanan. Natal itu sebenarnya isinya adalah korban. Korban dan korban. Maria rela, Yusuf rela untuk melahirkan sang bayi ini yang dikatakan sebagai raja, harus merelakan lahir di tempat yang hina, yaitu sebuah kandang yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan tempat persalinan. Tetapi mereka bisa melakukannya karena mereka belajar untuk memberi sebuah korban. Korban. Mereka korbankan mungkin sebagai manusia harga diri mereka. Mereka korbankan mungkin reputasi mereka. Demikian orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka harus rela mengorbankan anak mereka yang di bawah usia 2 tahun. Coba saudara bayangkan. Harus dibunuh. Sebuah keadaan yang bukan mudah dan gampang untuk menghadapinya. Begitu tentara Herodes datang menangkap anak-anak usia di bawah 2 tahun. Hanya tangisan yang tertinggal. Mereka tidak bisa menahan. Karena ini perintah. Ini perintah. Mereka harus menyaksikan sendiri anak mereka dibunuh di depan mata kepala mereka sendiri. Tapi ini adalah sebuah korban yang besar. Jadi Natal itu berisi pengorbanan. Nah sebenarnya kalau berbicara korban, apa itu korban, saudara? Korban itu dimulai saat bangsa Israel diajar Tuhan, dibawa
keluar dari tanah Mesir. Korban itu menjadi sebuah ibadah. Bangsa Israel dibawa oleh Allah keluar dari tanah Mesir, ya, untuk pergi ke Gunung Sinai beribadah kepada Tuhan. Itu adalah korban. Mulailah dari situ. Diajar bangsa itu untuk berkorban. Sehingga kalau saudara baca ya kitab Imamat, ya, bagaimana keimamatan bangsa Israel, tata cara ibadah itu, ya, berbeda dengan tata cara ibadah kita. Tata cara ibadah mereka itu, keimamatan mereka berisi sembelihan ternak domba yang terbaik. Korban. Tetapi berjalannya waktu, ternyata bangsa Israel melakukannya hanya sebatas rutinitas. Sehingga Hosea pernah bersabda kepada bangsa, kitab Hosea pasal 6. Kitab Hosea pasal 6. Ayat yang ke-6. Firman Allah datang kepada bangsa ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara lihat, sebenarnya korban ini Tuhan inginkan terjadi. Tetapi berjalannya waktu, ternyata ada sasaran yang tidak bisa dicapai oleh bangsa Israel dari sebuah pengorbanan itu. Bangsa Israel hanya melakukan dalam sebuah, ya, bingkai rutinitas saja. Ada banyak korban, salah satunya korban penebus salah. Apabila seseorang atau bangsa Israel, salah satu orang melakukan salah, melakukan dosa di hadapan Allah, maka dia harus memberi korban penebus salah supaya dia diampuni. Tetapi berjalannya waktu itu hanya sebatas rutinitas. Sehingga saat dia salah, dia hanya berpikir, nanti saya akan korbankan supaya saya diputihkan, dosa saya ditahirkan. Hanya sebatas itu. Padahal sebenarnya kalau berbicara korban, itu adalah tanda bakti kita kepada Tuhan, tanda kesetiaan kita kepada Tuhan, tanda kasih kita kepada Allah. Jadi kalau kita melihat seseorang benar-benar mengasihi Allah, benar-benar setia kepada Tuhan, lihat pengorbanannya. Karena korban itu, saudara, kalau berbicara korban itu berbicara sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi. Kalau kita memberi sebagai korban, sebenarnya kita tidak mau itu terjadi, kita tidak mau itu kita berikan. Tetapi mengapa kita bisa beri? Mengapa kita bisa korbankan? Itu karena kasih kita kepada Tuhan. Karena kasih kita kepada seseorang. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang lahir, menderita, bahkan klimaksnya mati di atas kayu salib. Sebenarnya ini sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi oleh Allah. Tetapi mengapa dia lakukan? Itu karena dia mengasihi kita manusia. Ya, dia mengasihi kita, dia menyayangi kita, dia tulus kepada kita. Nah, Allah memberi teladan itu yang harusnya bangsa Israel melakukannya. Bahwa mereka kalau melakukan korban itu sebagai bukti kasih mereka kepada Allah. Bukan tuntutan rutinitas.
Nah, kita belajar saudara dari hal ini. Firman Allah datang lewat firman dalam kitab Hosea tadi. Makanya Allah katakan, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Karena terlalu banyak apa yang dikorbankan oleh bangsa ini, oleh anak-anak Tuhan, Allah melihat itu bukan sebagai bukti kesetiaan cinta kasih mereka kepada Allah. Mari kita kembalikan korban itu pada porsi yang sebenarnya. Karena isi dari iman itu adalah korban kita kepada Tuhan, korban kita kepada Allah. Saudara datang beribadah. Sebenarnya saudara katakan mungkin, aduh saya banyak tugas di rumah, banyak pekerjaan, banyak kesibukan. Sebanyak sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Saya tidak mau buang waktu ini, saya mau gunakan untuk kesibukan saya. Tetapi mengapa saudara ada di dalam ibadah ini, dalam gereja ini? Ini karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara mencintai Tuhan, sehingga saudara korbankan waktu untuk beribadah. Kita belajar saudara, lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Lakukan segala sesuatu karena kita mau menyenangkan. Sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu berkenan kepada Tuhan. Berilah sesuatu karena saudara mau melayani Tuhan dengan sungguh, dengan tulus hati. Maka pemberianmu itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itu bagian dari ketulusan hati kita kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Sehingga saudara, kami hamba Tuhan, seisi pastor, saya ajarkan belajar menerima pemberian seseorang. Terima dengan tulus hati dan doakan. Saya ajarkan ya anak-anak saya. Karena apa yang mereka lakukan itu karena bukti kasih mereka kepada Tuhan. Karena mereka mencintai Tuhan. Sehingga kalau ada yang datang memberi sesuatu, kami harus doakan itu karena ini sebuah bukti kasih mereka kepada Tuhan. Dan saya rasa jemaat melakukan itu karena mereka mengasihi Tuhan. Ya, mari pertahankan itu, lakukan terus itu dengan setia. Di luar sana banyak orang yang bergerak dengan memberi bantuan, tetapi tidak sedikit di antara mereka hanya sebatas pencitraan. Ya, bantu sana, bantu sini, padahal hanya memenuhi unsur pencitraan, bukan mengasihi Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, saya percaya apa yang saudara buat untuk Tuhan, dengan mengerjakan sesuatu, saudara lakukan karena saudara mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menilai, karena itu korbanmu. Sesuatu yang tidak diinginkan. Yesus beri teladan, Yesus katakan, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh jangan aku disalib. Saya tidak mau. Tetapi apa? Statement Yesus terakhir. Jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Sebenarnya sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi kenapa dia lakukan? Dia merelakannya. Karena dia mengasihi Bapa di sorga. Dia mengasihi firman itu. Nah, kita belajar saudara. Pagi hari ini saya percaya tidak ada satupun yang terlewatkan dari kita untuk menjalani hidup ini penuh dengan kasih setia kepada Tuhan. Karena itu adalah bukti korban kita kepada Tuhan. Mari kita belajar beriman yang baik, menyatakan iman yang baik, dengan tetap memprioritaskan kasih kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan,
Sehingga apapun yang kita kerjakan dan lakukan, Allah melihat itu bagian dari korban kita semua. Ya, puji Tuhan. Saudara datang ibadah, saudara bekerja di mana saja, karena saudara mengasihi Tuhan. Tuhan lihat itu adalah korbanmu yang dahsyat, yang luar biasa. Dan itu akan naik seperti dupa yang berbau harum. Karena ada banyak korban yang berbau busuk. Itu seperti saya katakan tadi, hanya pencitraan. Bangsa Israel hanya pencitraan. Mereka lakukan keimamatan, ibadah-ibadah itu hanya sebatas pencitraan. Sehingga Allah tidak berkenan dengan korban mereka, dengan sembelihan mereka. Sekalipun mereka bawa korban domba yang baik, tetapi Allah tidak berkenan. Karena Allah melihat hati, ketulusan hati, kasih kepada Tuhan lahir dari hati. Benar-benar mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga apapun yang saudara lakukan, kecil apapun yang saudara lakukan, mungkin di hadapan manusia, di pandangan manusia itu tidak berarti, kecil harganya. Tetapi karena saudara lakukan dengan ketulusan hatimu untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, Allah melihat itu sebuah pengorbanan yang besar dan luar biasa. Lakukanlah sesuatu karena kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Maka Tuhan menilik setiap pengorbanan. Puji Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dengan satu pujian.